Telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki. Dua telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki. Cerita sedikit kali ya, kenapa film ini bisa lahir gitu. Sesuai dengan judulnya, film ini Perayaan Mati Rasa itu diambil dari judul lagunya Umay. Yang pada saat itu ternyata banyak yang dengerin dan banyak yang suka juga, banyak yang bikinin kontennya soal lagu tersebut. Terus akhirnya kita diskusi soal film Perayaan Mati Rasa ini. Saya, Umay, seluruh tim kreatif, bahkan ada Iqbal juga di situ. Kita memutuskan untuk membuat film yang dekat sama hati kita, yaitu adalah film tentang keluarga. Karena keluarga adalah support system utama ya bagi kita gitu. Sebelum kita punya pasangan, sebelum kita punya sahabat, pasti keluarga yang akan terlebih dahulu menjadi support system kita gitu. Terus di sini saya sama Umay itu anak pertama, Iqbal anak kedua. Jadi ada dua perspektif yang berbeda kalau kita jadi anak gitu ya. Saya sama Umay ngerasa kita berdua itu punya ekspektasi yang tinggi terhadap diri kita sendiri gitu. Mungkin ekspektasi itu yang membuat kita kadang suka jauh sama orang tua atau salah paham. Dan begitupun juga anak kedua punya perspektifnya yang beda lagi. Ketika kita ramu ceritanya, akhirnya lahirlah Perayaan Mati Rasa, dan film ini ternyata bukan hanya sekedar film tentang anak pertama atau anak kedua, tapi ini film tentang cinta keluarga gitu. Dimana cinta keluarga itu bisa menjadi sumber rasa sakit, tapi juga bisa menjadi obat untuk segala luka dan trauma yang dialami seorang anak atau siapapun itu gitu. Jadinya lahirlah film ini, dan semoga film ini bisa memberikan dampak yang baik untuk siapapun yang menontonnya, posisinya apapun, mau dia adalah seorang ibu, ayah, anak pertama, anak kedua, sahabat, support system. Semoga bisa mengambil hal yang positif dari film ini gitu. Dan pastinya film ini adalah dimana kita bisa berdamai sama yang namanya rasa sakit yang lama-lama bisa membuat mati rasa. Tapi nggak selamanya rasa sakit itu harus dijadikan hal yang sedih. Kadang rasa sakit dan luka itu harus dirayakan supaya kita menjadi orang yang lebih baik gitu. Prilly atau Kasina, terima kasih Prilly. Kita ke Umay Syaf sebagai sutradara. Wow, tepuk tangan dong buat Umay. Ini film ketiga yang Umay Syaf menjadi sutradara. Baik, ini film ketiga, sebuah pembuktian ya sih kalau menurut Umay. Kan kalau musisi biasanya nih album ketiga nih jadi album peraruhan atau pembuktian gitu. Nah ini lo melihat, kita nanya dari sisi sutradara dulu lah, di sini kita ke Utanya. Gimana lo melihat sisinya Umay dalam penyutradaraan di film ketiga lo ini, Umay? Silakan. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Awalnya sih gitu ya, awalnya gue ngerasa film ketiga gue tuh pembuktian gitu. Tapi ternyata setelah dijalani ternyata jadi obat buat gue juga sih sebenarnya. Kayak gue penuh dengan ketakutan gue terhadap kehilangan orang tua gue gitu. Kayak gue nggak tahu bagaimana melewatinya. Terus akhirnya film ini tuh jadi jurnalan diary gue untuk menceritakan itu gitu. Jadi akhirnya kayak proses gue untuk nyembuhin apa yang selalu ada di kepala gue tentang ketakutan itu sih. Jadi akhirnya jadi jalan aja sih, jadi kayak ikhlas aja ngejalaninnya juga dengan penuh. Ya udah, semangatnya emang pengen bikin sesuatu untuk diri gue sendiri juga, dan akhirnya bisa dinikmatin sama orang-orang, jadi sebuah kesenangan pribadi juga. Dan berterima kasih sekali untuk yang sudah menyempatkan hadir hari ini. Terima kasih sekali untuk semua cast yang ada juga di sini, dan untuk penulisnya Sinemaku juga ada Mbak Santi yang jauh-jauh kita terbangkan dari Pontianak. Yes. Jadi ya happy aja sih bawaannya, akhirnya jadi nggak ada beban apapun, nggak ada beban harus berjuta-juta penonton lagi. Bebannya adalah bikin film sejujur-jujurnya.
dari Perayaan Mati Rasa yang dimulai dari yang tadi Prilly bilang, karya sebuah lagu lirik yang lo tulis dan sebegini luar biasanya. Bentar lagi film ini akan disaksikan oleh jutaan orang di Indonesia. Pernah menyangka sampai ada di titik ini dari karya Perayaan Mati Rasa, Mai? Apa rasanya, Mai? Pengen tahu, Mai. Ini kayaknya hampir seminggu yang lalu muka gue ketika lagi preview terakhir ya, masih merah juga. Jadi bukan yang nonton barusan doang gitu, tapi emang gue nggak tahu sih, gue cuma berharap semuanya bisa. Gue nggak berharap, oh kalian pasti akan nangis, kalian pasti akan akan baik gitu. Gue cuma berharap kalian ketika nonton hatinya penuh aja. Ketika selesai nonton pun juga ya membawa sesuatu yang baik gitu. Jadi cuma itu aja sih fokusnya untuk Perayaan Mati Rasa. Umay Syahab dari segi sutradara, kita pengen dari segi Uta. Yang Kalau gue kita mau pengen meledak, tahu. kalau gue mau meledak. Nah, itu gimana? Main sambil ngedirect, kalau gue mau meledak. Dan luar biasa, kita banyak juga anak-anak kedua di sini. Mana anak kedua, mana adik. Relate banget sama Uta ya. Nah, itu gimana Mai lu membelahnya? Mana yang sering disuruh-suruh sama kakaknya? Nah, kenceng banget kata-katanya. Santai. Gimana Mai lu membelah dan bisa mendeliver seluar biasa itu sebagai Uta di sini? Sedangkan lo di Prelay pada pertama gitu. Gini, ini initial idenya itu keluar dari orang yang ada di samping kiri saya ini. Dia yang kayak harus lu nih jadi Uta gitu. Tapi kayak gue awalnya menolak dulu gitu, karena gue takut dikatain kayak, mau jadi adanya Iqbal, tapi mau mirip. Itu saya yang ngatain. Keluar dari Prilis. Tapi kalau kalian kayak, lu yang jadi adanya gitu. Tapi ini jadi pengalaman pertama gue ngedirect sambil main dan mungkin terakhir kalinya. Tapi ya seenggaknya gue udah mencoba dan berusaha yang terbaik. Apapun hasilnya gue serahkan dan kembalikan aja. Tapi seenggaknya gue udah berani untuk nyoba, udah berani keluar dari zona nyaman gue, karena gue tadinya nggak mau ngedirect sambil main sama sekali gitu. Tapi ya itu sudah akhirnya terjadi dan alhamdulillah hasilnya seperti yang tadi disaksikan. Siap, terima kasih. Tepuk tangan untuk Umay Syahab. Nanti kita ngobrol lagi dengan pertanyaan teman-teman media. Tapi kita pengen ke penulis skenario dari Perayaan Mati Rasa, ada Mbak Santi Diliana. Tepuk tangan dong, luar biasa. Dalam satu pertanyaan untuk Mbak Santi adalah kita tahu bagaimana Sinemaku karya-karya yang sebelumnya yang sangat luar biasa, di mana banyak teman-teman Gen Z yang sangat relate. Nah, di Perayaan Mati Rasa ini sangat luar biasa bedanya nih. Gak cuma untuk ke Gen Z kenanya, tapi juga untuk ada hubungan antara kakak adik dan orang tua. Gimana berkolaborasi dengan Sinemaku di Perayaan Mati Rasa, Mas Santi? Silakan. Oke. Jalan. Ya, terima kasih semuanya. Untuk penulisan skenario-nya, memang temanya kan keluarga ya. Jadi udah pasti nggak cuma Gen Z yang kena, bisa mewakili semua orang. Dan kebetulan di tim penulis sendiri, saya mewakili ibu dan istri begitu. Dan di sini saya juga nggak menulis sendirian sebenarnya. Saya dibantu dengan tim yang luar biasa, dibantu Umay bersama juga diskusi dengan Iqbal. Jadi memang selama kepenulisan ini banyak sekali melalui proses diskusi gitu. Jadi kedua penulis di skenario ini adalah Gen Z, jadi bisa mewakili lah gitu dari keluarga dan Gen Z seperti itu. Yes, jadi ada bentuk kolaborasi, ada sudut pandang perspektif Gen Z, posisi seorang ibu, ya kan? Ini ada juga di sini ya, Mas Adi. Tepuk tangan dong untuk Mas Adi, terima kasih. Kita ke Iqbal Ramadan. Bang, boleh ceritakan ke teman-teman di sini gimana lo memerankan sosok yang yang range emosinya sangat luar biasa nih, naik turunnya luar biasa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semuanya, media, teman-teman penikmat film Indonesia. Salah satu highlights dari proses pengerjaan film Perayaan Mati Rasa adalah bagaimana Umay dan juga teman-teman dari Sinemaku memfasilitasi kami semua jajaran cast untuk bisa berlatih dan bekerja sama dengan salah satu guru acting yang buat saya pribadi terbaik yang pernah saya temui, yaitu Pak Rukman Rosadi. Boleh minta tepuk tangannya dulu untuk Pak Rukman Rosadi. Saya berhutang banyak kepada dia terhadap ilmu dan amal jariah yang sudah diberikan kepada saya sih, teman-teman, bahwa Pak Rosa panggilannya adalah salah satu orang yang akhirnya membuat
saya jatuh cinta lagi sama dunia film, sama acting setelah hampir 3 tahun lamanya tidak ada film saya yang tayang di bioskop gitu. Dan kembali lagi di tahun 2025 di pengawal tahun bersama Perayaan Mati Rasa, saya nggak bisa ngucapin terima kasih yang cukup untuk teman-teman sinemaku, untuk Umay yang udah mau saya suruh acting, dan juga pastinya untuk seluruh jajaran cast yang luar biasa banget mainnya. Semuanya kalau bahasa anak band tuh tight banget gitu. Yes. Poketnya semuanya masuk gitu, semuanya nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang, sesuai dengan porsinya masing-masing. Bisa saling support, saling jaga, saling menopang satu sama lain. Dan pastinya untuk Pak Rukman Rosadi yang sudah membukakan saya terhadap hal-hal yang tadinya saya pikir saya nggak mampu lakukan. Dan makanya lo bisa masuk sebegitunya ke karakter Yanantono ini ya. Insya Allah. Yes. Iqbal Ramadan, tepuk tangan Terima kasih, dong, Iqbal. Sebelum ke yang lain, Ya. di situ juga ada salah satu penulisnya Rezi Junia, coba angkat tangannya. Rezi, Ryan. Ya, dan Iqbal, aku pengen tahu kan, karena di sini lo kan cuma sebagai pemain, tapi sebagai executive producer, bagaimana melihatnya? Ini pertama kali juga kan untuk seorang Iqbal jadi executive producer di sebuah film. Ya. Gimana Pak berkolaborasi dengan Prilly, Umay, dan teman-teman dari Sinemaku? Buat saya kayaknya ini adalah sebuah keputusan yang tepat untuk belajar memproduksi gitu ya, sebagai executive producer bersama teman-teman lama saya, teman-teman kecil malah dari sama Prilly udah dari 2011 sama Umay dulu kita Nggak usah saingan, dibahas loh. tapi sekarang Trauma kita- gue. tapi sekarang kita Gak usah temenan. bangkitin trauma Mati Rasa gue. Sorry. Itu inspirasinya. Iya. Thanks man. Iya, dan artis cilik tadi. Nggak, tapi akhirnya sekarang di usia remaja nanggung, dewasa muda ini akhirnya kita bisa berkolaborasi sama teman dan diberikan kesempatan untuk bisa menjadi salah satu orang di balik layar. Ini buat saya sebuah kesempatan yang luar biasa dan saya bangga bisa menjadi bagian dari perayaan Mati Rasa, dari perjalanan Sinemaku dan juga seorang Umay Shahab sebagai sutradara. Ya, tepuk tangan dong buat Iqbal Ramadan. Terima kasih Bang. Kita ke dan Bapak luar biasa, Mas Dwi Sasono dan juga Mbak Yuni Priscilla. Tepuk tangan dong orang tua kita. Kita pengen minta statement dari masing-masing, apa makna yang bisa diberikan kepada teman-teman penonton setelah melihat film ini dari perspektif orang tua, Mas Dwi dan juga Mbak Yuni. Silakan. Kalau luar biasa nih, silakan Mas Dwi dulu. Halo. Terus terang sih perasaanku senang banget hari ini, karena ini hari yang ditunggu-tunggu ya. Hari yang sangat ditunggu-tunggu sekali gitu. Film Perayaan Mati Rasa mulai bisa keluar. Kalau jujur saya belum nonton filmnya. Hanya baru baca skripnya terus mainin. Ini nggak sabar pengen nonton. Diajakin nonton, mau lihat nggak, mau main? Nggak. Mau nonton nanti pas premier aja. Bu Widi duluan malah yang nonton. Ya justru istri saya duluan yang nonton dan nggak bilang saya lagi, pulang-pulang matanya bengkak gitu. Kenapa? Aku kok bisa nonton Perayaan Mati Rasa? Kok bisa? Gitu kan? Nah, ceritanya panjang lah. Gitu. Jadi terima kasih semuanya sudah datang menyempatkan waktunya untuk nonton film Perayaan Mati Rasa. Kalau saya pribadi ya, saya begitu pertama kali baca skripnya itu saya sudah jatuh cinta dan saya tidak percaya gitu kok. Apa ya? Pertama kali ketemunya sama Umay sama Iqbal gitu. Ini kok anak-anak muda tapi bikin filmnya sangat berat sekali gitu kan. Mereka apa ya? Kok bisa melewati? Kayaknya mereka tua nih isinya nih menurut saya. Gitu. Jadi ayo ini memang perlu sekali zaman sekarang ya memang pola relasi keluarga, orang-orang terdekat dan lingkungan sekitar kita itu memang perlu diperbaiki gitu. Komunikasi juga harus terjalin dengan baik antara keluarga, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Ya karena akarnya penderitaan dan masalah itu mulainya dari rumah menurut saya. Gitu. Kalau pola relasi tidak berjalan dengan baik antara orang tua dan anak dan orang tua, sebaliknya juga pasti komunikasi itu tidak akan selesai. Bahkan mungkin bisa sampai orang tuanya meninggal dan rasa itu masih terpendam, nggak bisa dikeluarkan.
Jangan sampai itu terjadi karena akan terbawa terus gitu. Yes. Oke. Itu aja dari saya. Terima kasih Mas Dwi. Selanjutnya Mbak Yuni, singkat boleh gimana jadi sosok ibu di sini yang luar biasa. Terima kasih. Aduh jujur deg-degan karena belum nonton, tapi Mai, thank you ya Mai, udah diajakin lagi. Thank you. Panjang banget ya perjalanan kita ya. Jadi ini kesekian kalinya saya kerjasama sama Sinemaku dan terima kasih banget sudah dikasih kesempatan untuk bisa menjadi Dini di film Perayaan Matirasa. Semoga apa yang kita kerjakan selama proses syuting bisa kalian terima dan bisa kalian rasakan. Amin. Terima kasih Mbak Yuni. Kita kan teman-teman Midnight Serenade dan juga ada Priscilla Jamail di sini. Tepuk tangan dong. Boleh lah dilanjutin nih ngeband ini keren. Kita lagi minta masing-masing dari kalian anak band, ada juga Priscilla Jamail, kita pengen tahu buat kalian Perayaan Matirasa kalau boleh diungkapkan dari 3 kata tuh apa aja. Nah dari Priscilla dulu, silakan. 3 kata Perayaan Matirasa setelah proses panjang, menurut Priscilla apa yang bisa diberikan kepada teman-teman? Iya. 3 kata akan diberi apa nih? Otentik, puas, dan raw. Yes, itu dia dari Priscilla. Rani dan Ista. Selamat sore semuanya. 3 kata ya, Iya. mewakili perasaan perayaan Matirasa menurut aku. Ya. 1, bingung. 2, bingung lagi. 3, bingung lagi. Karena benar-benar waktu Matirasa itu kita benar-benar nggak tahu gimana cara mengeluarkannya sampai akhirnya keluar kalimat perayaan Matirasa itu ternyata emang cara mengeluarkannya harus dirayakan. yes, itu dia. Kita bilang Devano dulu, Devano. Dulu terakhir. Devano dari 3 kata dan kita pengen tahu sedikit alasannya kenapa kalau dari Devano. Silakan. Kosong. Kenapa kosong? Jadi judul lagunya. Kenapa kosong? Karena selain itu judul lagu dari Midnight Serenade, karena emang film ini juga menceritakan tentang kekosongan. Asik. Yang kedua. Yang kedua, sampai jumpa. Kenapa sampai jumpa? Selain lagu Midnight Serenade juga, sampai jumpa ini juga menceritakan tentang gimana cara kita bisa menonton untuk di tanggal 29 Januari. Jadi sampai jumpa nonton tanggal 29 Januari. Bagus. Yang ketiga, Kayak Facebooker di yang ketiga, Dari situ. yang ketiga. Tunggu, gue mesti mikir keras untuk yang terakhir kalinya. Laut. Kenapa? Kenapa laut? Bener. Iya. Soalnya dari lagunya Midnight Serenade, Yes. karena laut ini lirik-liriknya itu menceritakan tentang apa ya? Kita merasa jauh sama seseorang yang kita rindukan, mungkin orang yang pernah kehilangan. Gitu. Gimana sih refnya? Teman-teman pengen denger lagi langsung dari Devano. Singkat deh. Coba dong. Nightmare. Yes. Coba dong dikit refnya aja. Kurang ajar. Teman TikTok jangan share dulu. Oke, dulu count dulu dong. Chordnya apa chordnya nih? Dia jauh, jauh dariku. Yang mau denger lebih panjang Devano nonton dulu. Iya, betul. Iya. Terima kasih Devano dan Netra. Ini dia nih. Dul, saya lagi. 3 kata dulu dan alasannya kenapa? Cek. Nyala. Selamat sore semua. Sebelumnya terima kasih untuk Sinemaku Pictures. Terima kasih juga buat kalian yang datang yang sudah mendukung kemajuan industri film Indonesia. Bagi aku perayaan Matirasa satu rumit. Rumit. Kenapa rumit tuh? Sukar dijelaskan gitu. Sukar dijelaskan. Yes. Kedua. Apa tuh? Ayo apa tuh? Apa tuh?
kedua bingung gue. Bingung. Oke. Makanya dipikirin. Kan dari tadi udah lu terakhir untuk lu mikir. Yang kedua Udah support. Pantun aja, pantun gimana? Support. Yang kedua support. Oke. Rumit support. Yang ketiga Kenapa support? Karena kadang gue dari POV ini aja ya, Ya. sebagai support system gitu. Karena kadang kalau kita mau support teman kita atau diri kita sendiri, kita harus nggak boleh lelah menjadi orang baik. Karena perayaan mati rasa atau mati rasa itu hanya bisa dihilangkan dengan berbuat baik terus. Dul Jailani. Keren. Satu kata terakhir. Iya. Depresif. Dalam nih. Oke, Dul. Iya, Dul. Sebelum ke teman-teman media, kata-kata hari ini dong, Dul. Kata-kata hari ini Bang Dul. Aduh. Emang udah tugas lu untuk mengasih pantun di setiap harinya ya? Iya. Enak, Dul. Untuk perayaan mati rasa. Setelah ini teman-teman media akan bertanya. Silakan, Dul. Harus gue pantun. Ayo, dua kata. Dua kata lucunya Mas Dul. Yes. Nggak mau pantun lah. Pokoknya dari saya jangan lelah menjadi orang baik, itu aja. Di tengah dunia ini yang ada lagi nggak baik. Yeay, terima kasih, Dul. Thank you banget. Jadi kenapa pakai zona kedalaman laut untuk memberikan apa ya, kayak penanda akhir chapter 1, akhir chapter 2, akhir chapter 3, chapter 4. Itu sebenarnya ngasih lihat juga kedalaman perasaannya Ian sudah sampai di mana gitu. Ketika Ian film dimulai ketika Ian sangat mati rasa, maka filmnya juga dimulai dari zona paling dalam di laut gitu ya, itu zona abisal gitu. Sampai akhirnya ke zona-zona berikutnya, semakin naik, semakin ke atas, semakin terang cahayanya, semakin Ian bisa menerima dirinya sendiri, menerima rasanya lagi, menyalakan lagi api dalam hidupnya, menyalakan api dalam hatinya lagi. Jadi zonanya semakin ke atas. Kira-kira kayak gitu sih. Dan emang dari film sebelumnya pun juga kan ada teori mandala itu buat ketika berhenti di sini. Jadi emang kayaknya itu adalah sesuatu hal yang ingin gue bawa di tiap film gue. Jadi ini umai banget nih kalau ada gini-gini gitu ya. Mungkin ya. Yes, kita tunggu yang selanjutnya. Thank you. Aman ya, nanti fotokartnya setelah press con ya. Selanjutnya. Fotokartnya itu foto muka gue nggak mau diganti ke Iqbal kan. Jangan Silakan selanjutnya, silakan teman-teman dari Publicis yang mana dulu. Banyak nih. Cewek kali ya. Yang cewek nih di bawahnya ya. Kacamata. Iya. Sebentar. Di atas, mereka di atas. Enggak, dari sini. Dari atas. Silakan Bapak, media dan pertanyaannya. Terima kasih. Sebelumnya aku Devita dari Mommy's Daily Body Parenting under Female Dairy Network. Bubu sebelumnya dapat salam dari bos aku Mbak Via. Oke, aku mau nanya nih ke Iqbal dan ke Umay. Kan Iqbal ini sebenarnya kan anak pertama gitu kan. Terus Iqbal anak kedua. Sorry, anak kedua dan Umay anak pertama gitu. Tapi memerankannya Iqbal sebagai anak Kebalik pertama, gitu ya. ya kebalik, dan Umay sebagai anak kedua. Gimana perasaannya memerankan anak kedua dan pertama yang tadi kebalik itu? Sama boleh dong kasih satu alasan kenapa anak pertama dan anak kedua harus nonton film Perayaan Mati Rasa. Terima kasih. Silakan Umay dan Iqbal. Jadi gini Moms and Dads. Yes. Ayah bunda. Jadi gini Moms. Jadi gini Bun. Jadi anak pertama ya. Enak sih bisa nyuruh-nyuruh. Bisa apa ya? Ya ini pengalaman baru juga sih sebenarnya kalau buat saya, nggak pernah tahu apa yang ada di pikirannya seorang anak pertama gitu. Saya jujur ya, pertama kali baca skripnya, saya sebel banget sama Ian. Saya kayak, kenapa dia kayak gini ya? Karena saya nggak pernah ngerti rasanya jadi kakak kan. Ada pemilihan keputusan dan juga konsekuensi yang Ian mau ambil tuh, jalan pikirannya saya nggak ngerti sebagai Iqbal yang pertama kali baca gitu. Tapi ketika mulai diteliti, diperdalam, dan akhirnya bisa masuk ke dalam dunia permasalahan pikiran dan juga perasaannya Ian Antono, baru kayak, oh
masuk akal apa yang Ian pilih gitu. Kalau dari Umay, silakan. Jadi ngerjain Perayaan Mati Rasa ini di saat adek gue lagi dia baru aja kuliah terus ngejauh dari rumah gitu karena dia emang harus ngekos gitu. Jadi pertama kali di rumah tuh kita cuma bertiga, gue, nyokap sama bokap gitu, biasanya kita selalu berempat. Terus karena jauh itu kita jadi dekat dan gue jadi bisa riset banyak mengenai karakter Uta gitu. Dan ketika ngejalanin jadi adik justru kayak yang gue pernah sampaikan waktu itu di materi promonya PMR adalah Ade tuh sebenarnya dependent banget sama kakaknya gitu, mau abang mau empoknya lah gitu. Kayak sebenarnya butuh banget validasinya. Ternyata Ade tuh adalah adalah fans terbesar untuk abangnya sendiri gitu. Jadi emang gue akhirnya mendapatkan insight baru sih gitu, yang buat gue jadi makin ngerti gimana caranya harus berkomunikasi sama adek sendiri. Walaupun ya setelah gue syuting ya gue tetap nyuruh dia juga tapi seenggaknya berubah dikit lah. Yes. Berarti lo ngefans sama gue dong? Jangan gitu bro. Dan kenapa Kak Ade harus nonton film ini tadi pertanyaannya? Kalau buat saya pribadi, untuk seluruh kakak, seluruh adik, seluruh anak sebenarnya mungkin kenapa harus nonton film Perayaan Mati Rasa, karena poinnya adalah kita tuh nggak akan bisa ngerti apa yang kakak atau adik atau orang tua kita rasain sampai kita harus menjadi mereka gitu. Jadi semoga film ini bisa menjadi pengingat bahwa kalau katanya Dul harus jadi selalu orang baik supaya punya empati seluas samudra dan mengerti bahwa nggak semua orang tuh kayak kita dan nggak apa-apa gitu. Tentang bagaimana komunikasi harus selalu terjaga karena kita mungkin yang muda ngerasa punya waktu yang lama tapi orang tua kita juga nggak punya selamanya. Yes, itu dia. Terima kasih. Kalau dari Mike? Kalau point of view-nya terhadap kakak dan adik sebenarnya ada kalimat di filmnya juga yang itu selalu disampaikan sama orang tua gue setiap hari, bahwa ketika mama sama papa udah nggak ada, kalian itu cuma punya satu sama lain. Jadi kayak ya gue selalu berharapnya film-film yang dikeluarkan Sinemaku dan salah satunya Perayaan Mati Rasa bisa jadi ruang untuk keluarga, bisa jadi film untuk keluarga untuk menikmati kehidupan masing-masing, belajar masing-masing dari filmnya juga gitu. Jadi alasan untuk kenapa harus nonton Perayaan Mati Rasa biar mungkin bisa menghabiskan lebih banyak waktu lagi bersama adik, bersama kakak, bisa mendekatkan diri juga untuk nonton film Perayaan Mati Rasa 29 Januari. Siap, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir di press conference kita kali ini. Ya, silakan Mas. Boleh berdiri, nama, media, dan pertanyaannya. Ya, oke. Saya Bayu dari tribunnews.com. Pertama buat Sinemaku, selamat membuka tahun 2025 dengan sangat hangat, penuh dengan air mata. Pertanyaan pertama buat Umay sama Iqbal. Tadi Umay di awal menyinggung kalau ini tuh adalah cerminan rasa takut dia, takut kehilangan sama orang tua. Nah, gue mau tahu apakah Ian dan Uta ini adalah mungkin sisi balikan dari diri kalian yang mungkin orang gak pernah tahu, tapi akhirnya ketika kalian nulis ini, ketika kalian bikin film ini, pengen kalian tuangkan di karakter Ian dan Uta. Kayak mungkin Umay yang orang tahu mungkin di luar seperti apa, tapi di dalamnya mungkin takut yang orang tua, mungkin gak pengen dapat banyak panggung di rumah, lebih banyak mengalah, dan juga mungkin Iqbal juga punya keresahan yang seperti Ian yang banyak ekspektasi dalam diri seperti itu. Terus kemudian yang kedua, pemilihan karakter ayah sama ibu, karena buat aku pribadi ketika nonton dua karakter itu yang memegang jalannya film ini yang kena banget. Jadi gue pengen tahu buat Umay ketika memilih Mas Dwi dan Mbak Yuni seperti apa, dan ketika mengajak mereka apakah sulit atau mungkin dari mereka ada pertimbangan seperti apa, dan berdiskusi soal karakter seperti apa. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Mas Bayu. Silakan Umay dan Iqbal dulu. Kalau buat saya pribadi, saya melihat Ian sedikit banyak memang saya bisa merasakan diri saya pribadi di karakter Ian gitu. Bagaimana Ian ketika dia sudah punya mimpi, dia sudah punya ambisi, maka dia akan terus berlari sampai akhirnya dia bisa menggapai tujuannya dia gitu. Bahkan ketika itu harus
membuat dia jauh daripada keluarga dan pada akhirnya harus memilih gitu ya antara mengejar mimpi atau family. Saya yang tadi saya cerita ya di awal, saya ngerasa kayak apaan sih kok dia kayak gini ya gitu. Ada keputusan yang buat saya mempertanyakan gitu. Tapi ketika saya lebih perdalam dan saya mencoba lebih jujur lagi sama diri saya ngerasa Ian itu, saya nggak bisa bicara buat pengalaman teman-teman yang hadir ya, entah anak pertama atau anak kedua. Tapi saya ngerasa Ian itu ya sedikit banyak adalah saya gitu. Punya ambisi yang besar banget, punya mimpi yang gede banget. Entah untuk mencari validasi untuk, mungkin kalau Ian untuk orang tua, mungkin kalau buat saya, buat diri saya sendiri, supaya terhindar dari misalnya impostor syndrome gitu. Tapi seringkali maksudnya di proses mengejar mimpi itu kita nggak sadar kita juga sering menyakiti. Entah kita harus sikut kanan kiri, entah kita harus melakukan dan menghalalkan segala cara lah untuk sampai akhirnya kita bisa mencapai ke mimpi itu. Dan saya termasuk salah satu pelaku gitu tadinya, bahwa saya sempat ada di poin itu, saya ngerasa apa yang saya mau harus saya dapatkan. Maka ketika melihat Ian saya sempat sebel, sampai akhirnya saya sadar, oh Ian itu adalah saya adalah Ian gitu. Jadi saya harap ini juga bisa menjadi pembuka pikiran cakrawala juga gitu, ketika menonton benar-benar merasakan suka atau nggak suka dengan karakter Ian. Semoga kejujurannya Ian dan kejujuran saya pribadi yang saya luapin lewat Ian bisa benar-benar tersampaikan. Yes, terima kasih Iqbal. Umay, silakan Mai. Secara personal, Umay Syahab tuh orangnya cengeng gitu. Jadi makanya karya-karyanya Sinemaku tuh banyak yang sedih. Bukan karena kita mau mengeksploitasi kesedihan, enggak. Itu karena emang isinya orang cengeng. Mbak Santi itu nulisnya nangis mulu. Maksudnya karena emang mungkin semua punya hatinya untuk mengerjakan filmnya gitu. Jadi ketika ngejalanin prosesnya pun gue sih sebenarnya nggak punya banyak relatability terhadap Uta gitu, karena gue 180 derajat berbeda dengan Uta. Gue bukan anak yang nurut, gue bukan anak yang mau mengalah. Iya bu. Iya benar banget. Mengalah. Ini kenceng banget. jadi emang jauh banget dari Uta, tapi justru jadi punya point of view lain. Point of view lainnya itu terhadap adikku sendiri sebenarnya gitu, karena oh ternyata gini ya rasanya jadi adikku, gini ya caranya aku bisa mendekatkan diri sama adikku gitu. Jadi emang sebenarnya secara karya dan diriku personalnya punya cara belajar, punya pembelajaran yang baru untuk cara menghadapi hidup gitu. Dan menurut aku di luar apapun hasil jumlah penontonnya, di luar apapun review orang, buat saya udah nggak lebih penting dari saya sendiri dapat pembelajaran baru dari film ketiga saya, kira-kira kayak gitu. Terima kasih. Menjawab pertanyaan berikutnya tadi pemilihan Mas Dwi dan Mbak Yunik, kalau dari Umay dan Prilly gimana dari Sinemaku nih? Ya dengan apa yang tadi sudah dilihat, kayaknya siapa lagi selain Pak Dwi dan Bu Yunik Priscilla. Tepuk tangan dong buat Pak Dwi dan Bu Yunik Priscilla. Seperti yang tadi di awal udah gue sampaikan juga, gue cuma bisa bilang gue sangat amat beruntung dan bersyukur punya cast dan produser dan penulis yang sangat amat luar biasa untuk bantu menyelesaikan perayaan Mati Rasa. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong teman-teman untuk semua teman-teman cast dan juga filmmaker. Nanti akan ada kesempatan untuk doorstop ya, yang bagian untuk bertanya di dalam studio ini. Nah mungkin terakhir kita minta closing statement ya. Wow. Alhamdulillah, senang, bersyukur, bangga bisa ikut serta di proses pembuatan film Perayaan Mati Rasa tayang 29 Januari 2025. Senang banget bisa main sama Om Dwi lagi. Senang untuk pertama kalinya bisa main bareng sama Bang Randi, sama Devano, sama Dul. Bikin band beneran juga, dan emang beneran ngebawain lagu-lagunya band di film Midnight Serenade secara langsung. Happy banget. Iya, bahwa ternyata bikin film panjang ya prosesnya ya, dan nggak semudah membalikan telapak tangan gitu, karena selama ini biasanya kan ditawarin itu bentuknya udah jadi skripnya gitu kan, lalu kita harus mendalami karakternya, tapi bagaimana ikut berproses bahkan dari si skrip itu belum ada gitu, jadi banyak banget belajar. Mau seriusin Midnight Serenade mungkin ke depannya Iqbal? Kalau di calling cowok panggilan tergantung callingan.
Saya sih ngobrol tadi banyak kan canda dan kata-kata ini sih satu sama lain karena emang basicnya temenan dan kita sadar bahwa level pertemanan kita akan selalu lebih tinggi daripada level pekerjaan kita gitu. Jadi ketika ngobrol, berdiskusi, bahkan ketika harus beradu argumen, paham bahwa pekerjaan itu satu hal, tapi pertemanan kita dan hubungan kita itu jauh lebih tinggi dari segala-galanya. Pasti dong, pasti ada. Ini filmnya relate kan film tentang anak juga. Relate juga nggak sih rasa takut juga nggak sih kalau anak-anak yang ini akan kemudian gitu bisa jauh dari orang tua. Saya dulu pernah seperti mereka loh. Jangan lupa sebelum saya jadi bapak, saya juga pernah jadi anak juga gitu kan. Jadi memang ini proses perjalanan hidup ya gitu. Yang pasti kan ada masa-masa umur yang kepengen tuh memberontak gitu. Kepengen saya bisa, gue bisa kok, gue udah gede gitu kan gitu. Ya tapi kan itu proses pembelajaran semua manusia untuk menjadi lebih bijaksana gitu. Semakin tua punya anak, ya hidup itu berputar siklusnya gitu kan. Tapi dengan apa ya, perayaan mati rasa ini semua rasa itu perlu kita rayakan gitu kan. Karena kalau nggak ada penderitaan nggak akan ada kebahagiaan gitu kan. Jadi ya apa ya, terang akan bermakna kalau ada gelap gitu. Jadi ya inilah, mari kita rayakan semua rasa dengan perayaan mati rasa. Sebagai orang tua dan bermain film, apa pembelajaran baru yang mungkin? Wah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Sebagai orang tua ya, pembelajaran saya adalah percaya kalau setiap kelahiran itu punya misinya masing-masing, sudah punya blueprintnya masing-masing. Jadi kalau saya sebagai orang tua kepada anak saya, kamu jalankan apa yang membuat kamu senang. Aku nggak mau, saya punya pengharapan tapi bukan paksaan. Gitu. Ya saya biarkan anak saya memilih jalannya dan dia belajar dari pilihannya. Yang penting saya ada di sebelahnya. Gitu. Dan tidak melarang juga nih keinginan anak-anak itu. Saya menuntun tapi pilihannya biar dia yang Menuntut, bukan menuntut. Bukan menuntut, saya menuntut. Saya melakukan apa yang membuat apa yang di bayangan saya menyenangkan. Karena kalau enggak menyenangkan di bayangan saya nggak akan melakukan itu. Jadi ada keinginannya untuk terus menjadi ikutan proses gitu di balik layar, tapi enggak juga tiba-tiba stop gitu, akhirnya ada di depan layar. Saya ikutin arus lautnya aja gitu. Ombak laut. Saya bangga banget di film Perayaan Mati Rasa ini saya bisa bersatu, padu jadi sebuah grup musik, sebuah regu yang benar-benar mantap banget ya. Ada Bang Randi, anak muda ya. Harusnya tadi pertanyaan soal orang tua ditanya, dia orang tua. Iya, benar. Ini bisa jadi stand in bapaknya Ian. Drummer, iya kan? Drummer, aku main bass, Devano, frontman, vokal, Dul Jailani sebagai gitar, menulis lagu juga. Ini teman-teman kawan kecil sebenarnya, kita udah kenal udah lama. Gue sih bangga, nggak tahu kalau kalian gimana. Bangga dong. Taunya gue doang, mereka kayak bagus. Kita semua tergantung Dul Jailani kalau kita. Ya, tapi butuh penari latar gitu nggak sih bandnya gitu? Masuk. Sisanya cuma bareng-bareng ya. Ini saya senang banget sih. Maksudnya dalam proses workshop saya senang banget karena semuanya berkat itu besar. Saya harap nantinya juga akan deliver dari segi film ya. Jadi semangatnya, udah belakangnya, rasanya itu saya harap bisa deliver bagi kalian. Untungnya saya sudah
Tapi kalau buat saya juga yang menarik selain Dul ikut serta menulis lagu gitu ya, bagaimana kalau teman-teman perhatikan ini dengan seksama ada transformasi juga di delivery vokalnya seorang Devano Danendra yang buat saya harus disampaikan dan harus diapresiasi lebih karena Devano bekerja sangat keras untuk akhirnya bisa menjadi frontman-nya Midnight Serenade itu kan? Ya, itu suatu perbedaan antara Devano yang solois dan Midnight Serenade aja sih, karena pun ini juga dalam sebuah film bisa menceritakan adegan yang asli dan juga karakter di film jadi kayaknya suatu apa ya, kesenangan juga buat aku sendiri untuk bisa membedakan Devano dan Real. Mungkin kan oke, pertanyaan terakhir ya. Mungkin kan film ini banyak yang notice kayak berarti menjadi anak pertama, tapi yang beda Mas Kandi sama Mas Putu sering berat ya. Ya balik lagi dari film ini juga seperti kata-kata yang tadi itu benar banget, menuntun bukan menuntut. Itu buat saya sebagai di sini kan saya ngerasain dari dua side nih gitu, ketika memposisikan jadi anak ternyata memang kita, apalagi anak pertama itu memang tugasnya cukup berat karena dia yang berjuang duluan di keluarga, kayak terbentur duluan untuk ngasih tahu nanti ke adiknya bahwa jalan yang ini tuh ternyata rumit, lebih baik kalau jalan yang ini. Jadi seorang kakak tuh juga berkorban untuk terbentur duluan lah kayak gitu. Tapi ketika satu sisi melihat point of view dari orang tua, emang ada benernya ya, kita nggak bisa ngasih ekspektasi yang gimana karena anak pertama itu tuh pengen bakal semuanya pengen dia coba dulu. Jadi kita benar-benar harus numpang di sampingnya terus dan pastikan bahwa dia nggak jatuh ke jurang terlalu dalam atau gimana, kita sekedar ingetin dan coba. Wah, berat apa nggak jadi seorang orang tua? Jadi seorang orang tua itu sih yang nggak mungkin kita nggak punya masalah, pasti beban itu pasti ada kan. Tapi bukan diukur dari sebagaimana beratnya sebuah masalah, tapi tanggapannya terhadap setiap masalah. Masalahnya sama, tapi tanggapannya pasti belum tentu beda-beda belum tentu sama setiap orang, pasti beda-beda. Jadi tanggapannya, ya kalau kita menanggapinya itu ke positif, pasti itu nggak menjadi sebuah masalah, jadi sebuah pembelajaran. Oke, udah. Bisa lagi udah. Nggak bisa, nggak ada waktu. Satu aja. Udah. Yang pengen disampaikan dari anak ke anak, ya mungkin dari anak orang tua orang tua, atau sebaliknya gitu. Mungkin untuk seluruh keluarga yang sedang menyaksikan ini dimanapun berada, seorang ayah, seorang ibu, seorang kakak, seorang adik, anak tunggal, siapapun kamu, dimanapun kamu berada, bahwa terus jaga komunikasi antara satu sama lain, dan sejauh-jauhnya kamu mencoba untuk mengejar mimpi. Jangan lupa kalau akan selalu ada keluarga di rumah yang menanti. Jadi jangan lupa nonton film Perayaan Mati Rasa sebagai pengingat kalau satu-satunya kita punya di dunia ini adalah family. Mulai 29 Januari. Terima kasih. Perayaan Mati Rasa. Thank you. Foto dulu sekali.